dan inspirasi. Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton podcast RRI Bandar Lampung sudah hadir di studio podcast RRI Bandar Lampung pada hari ini bersama Pak Tony Fisher, Direktur LPHPA Provinsi Lampung, dan juga Ibu Kadis PPA Provinsi Lampung, Dr. Fitrianita Damhuri, SSTP MSI. Selamat sore Bapak Ibu. Luar biasa sekali sudah bisa menyempatkan waktu ya untuk bisa take podcast hari ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih undangannya. Hari ini kita mau membicarakan tema peran masyarakat dan komunitas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lain. Silakan. Boleh Pak Tony, ini adalah kesayangannya penyiar Pro 1 nih. Silakan Pak. Kayaknya ya. Silakan Pak Tony. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcastnya RRI, terima kasih juga sudah menghadirkan kami bersama beliau. Ini kejutan juga buat saya. Oh gitu ya Pak. Tadi giliran ketemu, ternyata mitranya sekarang Bang Tony. Iya, makanya. Jadi sangat sangat senang karena semakin terpublis lah aktivitas dan kegiatan penyampaian. Ini klasifikasi masuk pencegahan. Iya. Terkait untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, jadi saya kembali terima kasih kepada RRI bersama podcastnya, kepada pemirsa RRI juga ini selalu sehat untuk perempuan dan anak Indonesia. Terima kasih. Ibu Kadis silakan mungkin. Iya, terima kasih Mas Obi dan Ibu. terima kasih buat RRI yang sudah mengundang kami ya. Jadi ceritanya kita diundang untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan perempuan dan anak di Provinsi Lampung khususnya. Karena kalau ngomong perempuan dan anak pasti nggak selesai-selesai nih. Apalagi kalau Bang Tony yang ngomong. Kita panjangan sampai pada Isa kan? Ya, kelamaan dong Pak. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan untuk Ibu Fitrin. Mungkin secara umum, Ibu bagaimana sih Bu melihat kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak saat ini untuk wilayah Provinsi Lampung seperti apa ini Ibu? Ya, jadi kalau terkait dengan pemberdayaan perempuan, jadi kita ngomong dua hal ya, satu pemberdayaan perempuan dan dua perlindungan anak. Untuk pemberdayaan perempuan pasti kita lihat masih ada gap nih antara perempuan dan laki-laki. Itu kenapa akhirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan ada, gitu kan ya. Mungkin kita lihat dari sektor ekonomi misalnya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki gapnya lumayan tuh. Jadi kalau laki-laki itu sekitar 85%, artinya dari 100 orang laki-laki 85%-nya itu bekerja. Tapi kalau perempuan itu hanya di kisaran 50%. Berarti dari 100 perempuan 50-nya hanya yang bekerja. Jadi dari sektor ekonomi ternyata masih ada ketimpangan kontribusi perempuan dan laki-laki dari sisi ekonomi. Terus kalau kita lihat dari sisi politik misalnya, di pemilihan di pemilu kemarin, pemilu kemarin pasti udah ikut semua nih ya. Iya Bu, betul. Nah, ternyata partisipasi politik perempuan dan laki-laki juga masih nggak berimbang ya, gitu. Iya. Masih setengahnya perempuan yang mau ikut menyumbangkan suaranya menentukan masa depan negara ini ke depan. Nah, terus kita lihat juga misalnya dari sisi keterwakilan perempuan di parlemen, walaupun terus mengalami peningkatan. Jadi kalau di pemilu kemarin itu di kisaran 18% perempuan yang duduk jadi anggota parlemen. Alhamdulillah di periode ini bisa naik di angka 20%. Walaupun itu masih membutuhkan support kita bersama untuk terus mengupayakan itu. Nah, itu mungkin beberapa permasalahan terkait dengan pemberdayaan perempuan ya. Ekonomi, politik, gitu, sosial, budaya, nanti ya kemarin masih banyak lagi. Nanti nggak selesai nih kalau kita kupas satu-satu. Tapi artinya dari sisi pemberdayaan perempuan masih ada gap antara perempuan dan laki-laki yang
pelan-pelan kalau mau pembangunannya ini lebih cepat, berarti harus lebih kita tingkatkan kontribusi perempuannya, gitu ya Bang Tony ya. Seharusnya gitu. Oke. Nah, tapi kalau terkait dengan perlindungan anak, ini sudah cukup bagus kualitas anak-anak, tetapi masih ada juga yang jadi permasalahan, misalnya terkait dengan angka putus sekolah gitu ya. Kemudian angka pernikahan usia anak gitu. Karena otomatis kalau dia sudah menikah, biasanya sekolahnya jadi nggak lanjut. Betul. Gitu. Nah, berimplikasi kepada anak-anak yang dilahirkan, nanti biasanya berpotensi besar untuk stunting, pemenuhan gizi terhadap anak. Kemudian satu lagi yang menjadi PR besar kita adalah pekerja anak. Nah, jadi memang untuk sektor pertanian, sektor perikanan, tuh nelayan, biasanya banyak anak-anak yang putus sekolah karena membantu orang tuanya Betul ya. mencari mata pencahariannya gitu. Betul. Kadang-kadang akhirnya udahlah nggak usah sekolah gitu karena toh akhirnya juga harus kerja gitu ya. Nah, akhirnya asik dia. betul. Jadi itu masalah-masalah terkait dengan kondisi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung yang kita hadapi. Oke, Bu. Mungkin kalau misal dari Pak Tony mungkin ada bisa dikasih tahu gitu ya. Dimaksud dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini seperti apa nih, Pak Tony? Iya. Jadi kalau terkait perempuan kan undang-undang yang belum tegas malah. Iya. Masih terkait PUG-nya, pemenuhan hak-nya secara gender masih diatur dengan peraturan presiden. Bagaimana seluruh provinsi, kabupaten, kota harus mencapai itu dengan anugerah Parahita Eka Praya. Kalau untuk pemenuhan hak anak kan mulai dari Kepres 36 sampai ke Undang-Undang Perlindungan jelas hak anaknya sampai 31 diatur. Nah, ini yang tantangan ke depan, bagaimana hak perempuan juga diatur. Gitu kan. Berapa sih jumlah hak perempuan itu. Nah, sehingga akhirnya nanti kan punya konsep yang jelas. Contoh yang paling ini, hanya baru terbit undang-undang kesehatan yang baru terkait kesehatan reproduksi perempuan. Dulu kan masih diatur dengan Permenkes, sehingga nggak manu amat gitu kayaknya nggak jadi fokus banget gitu untuk kesehatan reproduksi itu untuk perempuan. Tapi alhamdulillah undang-undang kesehatan baru udah tegas itu. Nah, tapi di sisi lain pemberdayaan yang mau ditegaskan kepada kaum perempuan ini kan apa sih yang paling tinggi gitu? Tadi contoh yang Bu Fitri bilang, kesenjangannya kelihatan. Kita Indonesia menganut KKG, keadilan dan kesetaraan. Jadi wujudnya dari gender itu kan keadilan. Setelah keadilan tumbuhlah kesetaraan. Secara itu, nah kayak apa? Tentu dari kesenjangan di politik baru 20% berarti Ibu. Undang-undangnya pengen 30% kan keterwakilan perempuan. Nah misalnya gitu, itu ya. Nah bagaimana sih menguatkan partisipasi kaum perempuan, gitu loh, untuk supaya mau membuka atau mau speak up lah bahasa kerennya di parlemen kah atau di hidup hari-harinya kalau dia menjadi korban atau yang dilihat dia itu. Nah ini juga perlu ini. Nah itu salah satu bentuk model untuk pemberdayaan perempuan. Terus kalau terkait untuk perlindungan anak udah jelas segala macam bentuk program yang dibuat di kebijakan atau peraturan pemerintah terkait untuk tumbuh kembang anak, yang paling tinggi itu harus bebas diskriminasi dan tumbuh kembang yang terbaik bagi anak, termasuk partisipasi anak, ya harus. Itulah yang namanya perlindungan anak. Nah, contoh kebijakan yang paling kita ini kan sekarang ini kita sedang mengevaluasi capaian pemerintah daerah terkait Kabupaten Layakana. Ya doain nih Provinsi Lampung makin baik lagi ke depannya. Amin. Semua kabupaten setidaknya minimal ada dulu lah di India itu ratain semua dulu. Nah, nanti ke depannya kita uber bareng-bareng, semuanya harus utama. Semoga nih. Yang penting Ibu kita. Makanya. Mudah-mudahan ada yang utama, Bang. Nah, dan semoga insya Allah tahun ini kembali ada 2 yang diunggulkan. Tapi nggak boleh dulu disebut, nanti disangka nanti kita bilang itu. Tapi ada 2 yang sudah Bu Fitri dan teman-teman pemerintah provinsi sudah apa istilahnya ya, menominasi lah ya. Semoga nanti dalam evaluasi pemerintah pusat dengan timnya ya wajib. Kalau saya ngomong wajib nih, nggak apa-apa didengar sama kementerian juga. Wajib harus ada Lampung itu utama. Gitu. Oke, wajib berarti hukumnya. Iya harus, karena itu penyemangat Mas Obi. Betul. Bukan sunnah ya. Oke, Bu Fitri mungkin bisa dikasih tahu juga nih ke penonton podcast kita, apa saja bentuk nyata peran masyarakat atau komunitas dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nih Ibu. Peran nyatanya itu bisa dilihat
paling kecil ya, paling kecil bisa dilihat dari lingkungan keluarga kita dulu nih. Oke, Bu. Iya. Jadi bagaimana misalnya seorang suami memberikan kesempatan bagi istrinya untuk mengembangkan diri gitu ya. Mengembangkan diri kan mungkin mengembangkan diri nggak harus keluar rumah. Sekarang udah banyak juga ya pekerjaan-pekerjaan produktif yang bisa dilakukan perempuan di rumah saja misalnya. Kemudian juga bagaimana seorang kedua orang tua untuk bisa memberikan pemenuhan hak yang terbaik buat anaknya, baik dari sisi pendidikan, kesehatan. Tadi kalau Bang Tony bilang dari sisi kesempatan untuk berbicara gitu. Nah, itu dari lingkup yang paling kecil. Jadi kalau dulu mungkin mekanisme pengasuhan kita pokoknya ya nak gitu. Tapi kalau sekarang ternyata anak-anak itu harus ikut diajak bicara, diajak diskusi gitu ya Bang. Harus diajak jadi teman gitu ya, yang setara. Walaupun tetap orang tua berkewajiban untuk mengarahkan gitu. Tapi kalau dulu mungkin lebih sepihak komunikasinya, ternyata sekarang yang diupayakan adalah kedua belah pihak. Itu dalam lingkup terkecil. Tapi dalam lingkup yang lebih besar misalnya kita punya kader perlindungan terpadu berbasis masyarakat. Jadi biasanya kan masyarakat yang paling paham terkait dengan kondisi tetangga di depan, tetangga di kiri, tetangga di kanan. Kalau pemerintah kan terbatas nih. Nah, jadi masyarakat yang bertindak sebagai kader itulah harapan kita yang bisa nanti tolong dong laporkan kalau ternyata ada anak-anak yang misalnya putus sekolah, atau ada anak-anak yang mengalami kekerasan, atau ternyata ada istrinya yang ini dipukulin sama suaminya gitu kan. Nah, kan harus ada penengah. Nah, ini yang dalam lingkup bermasyarakat. Nah, tapi fungsi yang lainnya dari sisi sekolah gitu ya. Jadi semua proses komunitas, semua proses pemberdayaan, sehingga kita memang bilangnya perlindungan perempuan dan pemenuhan anak-anak berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi harapannya ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi semua harus ikut serta dalam proses memberdayakan perempuan, bukan memperdayai loh Mas Obi. Enggak saya Bu, enggak kayak gitu. Enggak gitu ya, bener ya. Memberdayakan perempuan serta melindungi anak-anak di sekitar kita. Oke. Kalau misalnya kita ke Pak Tony Fisher, mungkin bisa dikasih tahu nih ke penonton podcast kita bentuk-bentuk kekerasan yang umum dialami oleh perempuan dan anak di lingkungan masyarakat sejauh Pak Tony tahu apa Pak? Ya kalau yang perempuan hampir rata lingkupnya KDRT. KDRT ya. Ada yang rata-rata suami jadi pelaku. Ya lagi banyak ini. Bahkan ya terakhir kita sampai ada berapa jahitan itu. Udah diselamatkan keluarganya. Jadi kenapa sih sampai suami jadi pelaku? Itu salah satu KDRT berbentuk fisik ya. Pak. Ada juga yang secara psikis yang pasal 45 kalau undang-undang KDRT. Ini barusan ada tadi WA-nya. Bang udah 9 tahun katanya. Ini banyak korban-korban kayaknya yang curhat sama Bang Tony ya. Jadi ternyata secara psikis dia minta saran. Saya bisa lapor nggak Bang? Katanya. Nah psikis ini yang jadi masalah. Itu penuh tekanan berarti. Nah karena ditekan. Gitu. Jadi dia 9 tahun menjadi istri, mengasuh anak, tapi suami nggak mau tahu. Tapi ketika keinginan suaminya terpaksa tidak terpenuhi, bukan karena keadaan ya, kan terpaksa dia tidak bisa memenuhi, suaminya marah. Ditekan terus sehingga ada pembatasan seperti kata Ubi tadi, dia nggak boleh keluar rumah. Gimana dia mau berdaya kalau kita kuatkan ekonominya dari dalam rumah? Orang itu dibatasin juga oleh suaminya gitu. Betul. Nah itu salah satu juga yang sampai sekarang juga jadi PR Kak Ubi. Di luar yang tadi ya, yang kekerasan fisik sudahlah berani rata-rata sudahlah. Banyak kader kita di lapangan segala macam dari PATBM oleh dinas semua itu udah berani gitu mendampingi. Tapi yang persoalan yang psikis, karena sampai ke tingkat penegakan hukum juga itu kalau nggak ada semacam asesmen dari psikolog segala macam bahwa memang benar-benar gara-gara psikis ini terganggu banget, itu ruwet teman-teman apa yang menegakkan itu.
Kenapa nanti dia bisa bolak-balik sampai di jaksanya, bisa mentok DP 19. Nah, itu yang apa istilah kalau bahasa kita dari dulu itu kayaknya jadi fenomena gunung es. Iya, betul. Banyak perempuan yang nggak mau kayak gitu. Jadi istri setahun 2 tahun gemuk, tahun keempat kelima mulai itu ternyata di psikisnya diganggu. Nah, terus kalau untuk anak sekarang ya kekerasan seksual ya yang masih jadi ini gitu masih. Jadi yang kedua bullying, yang ketiga diskriminasi. Diskriminasi ini masih terjadi di dunia pendidikan, masih banyak kita tepuk tangan lah buat pemerintah provinsi lah, yang urusan ijazah segala macam kan, sampai kepala sekolah sampai siapa ketua MK gitu ya, Pak Gubernur kita ya, gitu tepuk tangan lah itu ya, karena sampai si ketua MKKS kepala sekolah pun sampai ngantarkan ijazah itu ke rumah-rumah gitu ya. Meskipun dalam survei kita di lapangan sebenarnya nggak murni pemerintah yang salah sebenarnya gitu kan. Ya dia sudah kerja, dengan kerja ngelamar dengan pakai surat keterangan lulus itu kan sudah cukup. Ya ijazahnya nantilah biarin. Nah, rata-rata itu. Bukan karena yang masalah ini. Nah, tapi oke lah itu. Tapi di sisi lain diskriminasi yang lain ya najubillah mijak, semoga di Provinsi Lampung udah nggak ada lagi lah. Meskipun ada lah pulau-pulau yang mungkin terluar, tapi kayak sudah mulai terlayani. Misalnya infrastruktur anak yang sekolahnya ini, kayak kita pernah kemarin ada anak kecil ya yang di mana itu, tapi nggak usah sebut ya, posting, saya mau sekolah susah jalannya. Tapi kan itu infrastruktur secara umum kan, bukan gedungnya atau satprasnya. Tapi di provinsi lain kan ada, masih nyukur rambut. Nah nyukur rambut itu ternyata dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur nggak boleh itu diskriminasi. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, tapi masih terjadi di wilayah lain. Tepuk tangan lah buat kita Provinsi Lampung nggak ada. Karena kita terus-menerus memberi pemahaman kata teman-teman guru, ini sebaiknya jangan gitu. Kalau Anda mau jadi guru, mau tenang, mau nyaman, nah gitu kan ada istilahnya guru tenang, anak senang, orang tuanya bahagia. Betul. Nah, gimana guru mau tenang? Pahami Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu caranya kalau. Oke. Kalau gitu nanti kita akan sambung lagi obrolan kita bersama Ibu Fitri dan juga Pak Tony Fisher di hari ini. Jangan kemana-mana, hanya di podcast RRI Bandar Lampung. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi obrolan kita di podcast RRI Bandar Lampung bersama Pak Tony Fisher dan juga Ibu Fitri. Dan mungkin selanjutnya yang mau Obi tanyakan ke Ibu Fitri lagi nih, bisa dikasih tahu Bu ke penonton kita bagaimana bentuk kolaborasi ideal antara komunitas dan juga pemerintah ini Bu. Silakan Ibu. Iya, yang pasti akan berjalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing gitu. Tapi Bu, harus jalan bareng. Nah, idealnya memang jalannya beriringan gitu kan ya. Nah, tapi terkait dengan kolaborasi itu memang ada beberapa inovasi dari pemerintah Provinsi Lampung di kepemimpinan Bapak Gubernur. Dan kebetulan kami berdua ini sebenarnya pengurus tim penggerak PKK gitu. Ini contoh kolaborasi nih. Contoh kolaborasi nih pemerintah dan lembaga gitu kan ya. Jadi salah satunya adalah kalau di sisi pemerintah sendiri di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita ada namanya Forum Puspa. Forum komunikasi organisasi yang semua organisasinya memang sasarannya perempuan dan anak gitu. Sampai saat ini sudah 42 organisasi yang bergabung, sehingga masing-masing akan bergerak dan beriringan, baik yang terkait dengan pendampingan terhadap korban, kemudian ada yang terkait dengan pemenuhan hak anak gitu, dan ada juga yang terkait dengan pemberdayaan perempuan baik dari sisi ekonomi, politik maupun lain-lain. Nah, kemudian yang kedua
di PKK sendiri, berdasarkan arahan dan inisiasi dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang baru nih, Ibu Wulan, Batin Wulan Batin ya. Wulan, betul. Jadi kita ada namanya Desa Tapis yang akan coba kita gagas bersama antara pemerintah, lembaga, swasta, dan masyarakat. Iya. Ini salah satu bentuk kolaborasi nih, Oke, gitu. Bu, iya. Nah, Desa Tapis ini mudah-mudahan bisa kita implementasikan mulai tahun ini, satu desa untuk minimal ada di satu kabupaten kota, ada di setiap kabupaten kota. Kita keroyokan, keroyokan supaya hasilnya. Jadi kalau arahan Batin Wulan, supaya hasilnya bisa lebih terlihat dibandingkan kalau kita kerjanya sendiri-sendiri gitu. Dan mudah-mudahan dengan kolaborasi semua antar tingkatan ya, baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai dengan ke desa maupun dengan lembaga masyarakat. Jadi tadi pemberdayaan masyarakatnya juga jalan. Nah, terus yang ketiga bentuk kolaborasinya nih, mau tahu nggak? Mau dong. Mau dong. Hampir tadi saya. Jadi ada namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang kemarin sudah diresmikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Ini juga merupakan salah satu hasil di 100 hari kepemimpinan beliau gitu. Nah, Puspaga ini adalah tempat curhat bahasanya. Jadi kalau keluarga mau curhat, Bu. pengen ada curhat yang sehat, ada solusinya gitu ya. Atau anak-anak, mungkin ada lansia atau remaja yang daripada ke psikolog, psikiater boleh, tapi kan harus berbayar ya gitu. Benar. Nah, ini pemerintah coba sediakan layanan yang gratis. Nah, pusatnya ada di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Nah, itu dicatat kok, Bi. Iya, saya mau ke sana nih. Iya. Kemudian kalau memang itu bisa via WA dulu nih, Mas Obi. Iya, Bu. WA-nya di 0813 7641 8989. Jadi bisa bikin janji dulu atau bisa konsul dulu via WA misalnya. Siapapun bisa. Siapapun ya, Bu. Siapapun bisa, dari anak-anak, orang tua, lansia, remaja, semuanya kita siapkan untuk memberikan dan mewujudkan generasi yang lebih baik ke depannya. Calon pengantin bisa juga nih, Bu. Wah, wajib itu Itu ya. penting tuh. Bagaimana menyiapkan diri menjadi ayah dan ibu ke depan. Betul. Di situ ada tuh. Jadi perencanaan sehat Nah, sepertinya salah ini satunya ya. termasuk perencanaan sehat. Oke, ini menarik ya. Kemudian kalau Pak Tony, bagaimana sih komunitas ini bisa menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak nih khususnya? Wah, itu. Kalau kita ngingat sejarah perlindungan anak di Indonesia, justru NGO ya yang punya inisiatif awal. Kenapa saya bilang gitu? Bahkan sedunia. Jadi teringat dari sejarahnya Perang Dunia Pertama 1908, kan kelompok perempuan. Iya. Mereka berdemo yang akhirnya wujudnya seluruh dunia, seluruh negara itu mewujudkan dengan sebutan Konvensi Hak Anak. Oke. Nah, dengan kalau kita di Indonesia dengan Kepres nomor 36 tahun 1990. Jadi NGO, kelompok-kelompok perempuan, sehingga ada Hari Perempuan Internasional, Hari Anak Internasional. Betul. Itu malah NGO yang benar. Barulah masuk di tatanan pemerintah. Kita di Indonesia pertama kali hadir berbentuk regulasi itu tadi. Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Negara mulai dari situ kewajiban pemerintah wujudnya berupa kebijakan-kebijakan, terus turun jadi undang-undang perlindungan anak, kabupaten layak anak, kebijakan sampai ke situ. Nah, negara sudah hadir sejak Kepres itu. Jadi putus Kepres, undang-undang yang pertama kali terkait untuk anak itu nomor 3 tahun 97 tentang sistem peradilan pidana anak. Cuman pada saat itu undang-undang itu masih membingungkan. Karena belum berwujud undang-undang perlindungan anak ya, tapi untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau berhadapan dengan hukum. Kenapa dulu batasan usianya masih 21 tahun. Sementara Kepresnya 18 tahun termasuk dalam kandungan. Iya. Ya. Nah, terus
dirubah lagi, kenapa rancun lagi? Nggak ada penegasan untuk anak yang bisa didiversi. Dikembalikan ke orang tuanya, putusan kesepakatan hukum, tapi di luar pengadilan diversi itu, jadi sepakat gitu. Nah di situ nggak diatur, sehingga agak curhat dikit ya kalau nggak apa-apa Pak. Kami dulu jadi aktivis dulu bingung karena belum ada undang-undang perlindungan anak. Begitu berdialog untuk mendiversikan anak ini, kejebak di situ. Teman-teman APH nggak ada panduan hukumnya, gitu loh. Jadi undang-undang itu masih undang-undang tapi tidak ada turunannya, gitu loh. Karena kewajiban APH itu harus begini nggak ada. Sehingga barulah turun tahun 2000 itu SKB. Iya, Pak. Surat kesepakatan bersama 6 atau 7 kementerian. Di dalamnya ada Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Barulah di situ. Tapi tidak tersosialisasi kayak sekarang. Sekarang mau polisi yang manapun di wilayah apapun dia bertugas, dia udah tahu yang namanya diversi itu begini. Kalau dulu nggak bisa. Berat. Dulu juga diprovinsikan namanya mulai dari Indoman Putri gitu. Nah, itu mulai dari terus mulai hadir tuh. LM sebenarnya ya dari apa namanya? gerakan P2TP2A ya dulu. P2TP2A. Itu kumpulan lembaga masyarakat. Kumpulan lembaga yang memang bergerak yang sasarannya terkait dengan perempuan dan anak gitu. Terus itu berjalan itu Kak Obi. Jadi pemerintah itu inisiatif pemerintah juga loh P2TP2A itu. Jadi negara itu sebenarnya sebelumnya diawali oleh NGO, akhirnya negara terus hadir terus. Membentuklah yang namanya P2TP2A. 2000 ke atas tuh. Dan akhirnya keluarlah jadi UPTD, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Gitu. Jadi cikal bakalnya sebenarnya memang dari komunitas dulu, dari masyarakat. Nah itu Kak Obi. Jadi sejarahnya peran kelompok atau lembaga di masyarakat sebenarnya sudah itu. Bahkan setelah itu diawali dengan itu, tapi negara terus hadir. Contoh lagi yang disebut Bu PT tadi, bagaimana akhirnya anggaplah itu pengganti lah dari P2TP2A, dibentuklah Forum Puspa. Lalu P2TP2A itu juga ya sebenarnya ya isinya ya itu gitu. Akhirnya sekarang terbaru kebijakan pemerintahnya bentuklah Forum Puspa sejak 2017 atau 2018 ya kalau nggak salah. Forum Puspa itu supaya tetap lagi NGO yang peduli ini, kelompok masyarakat yang peduli, ayo guyup lagi gitu loh untuk perempuan dan anak. Gitu loh Kak Obi. Iya, intinya ternyata kolaborasi antara pemerintah, kemudian lembaga itu sangat penting dalam proses pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintahnya nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Lembaga masyarakatnya juga butuh pemerintah untuk proses kebijakan gitu. Payung hukum misalnya. Nah, jadi kolaborasi antara komunitas, kemudian antara masyarakat dan pemerintah itu kuncinya kalau mau pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa berjalan dengan baik. Oke. Berarti yang tadi Pak Tony sama Ibu sebutkan itu ada contoh-contoh komunitas yang berhasil menjalankan perannya. Yang sampai sekarang berjalan. Terus berjalan. Sampai sekarang masih tetap berjalan berarti ya. Nah itu Kak Obi. Jadi kalau terkait dengan payung hukum lah gitu. Iya. Sebenarnya sejak terbitnya Undang-Undang Perlindungan Anak, nah, kita mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 itu dulu yang pertama. Kita ini wajib. Lembaga-lembaga masyarakat ini, kelompok di masyarakat, orang perorangan, dunia usaha media itu wajib. Iya. Untuk terlibat langsung dalam perlindungan anak. Bahkan di Undang-Undang KDRT juga diatur bahwa kelompok di masyarakat, orang perorangan malah wajib lapor. Undang-undang yang terbaru Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang TPKS. Jelas lagi siapapun yang melihat, mengetahui, mendengar terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib lapor. Ada pasal pidananya lagi, biar sekalian tahu ya, kita publikasi ya. Betul. Kalau Anda tidak lapor, kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 78-nya, yang tadi pasal 72, pasal 78-nya nggak lapor, kita melihat mengetahui dengar, kena tuntutan pidana, ada pidananya. Nah, semoga masyarakat dengan jadi wajib, jangan bukan anak saya, bukan keluarga saya, nggak boleh lagi. Gak boleh nanti gitu ya. Ujung-ujungnya ya, maaf nih, kita nggak ngebangga-banggain peran pemerintah atau nanti pemerintah tetap yang disalahin. Iya. Ngapain pemerintah itu? Ngapain pemerintah? Padahal barusan kita ngomongin udah banyak loh. Inisiator awal juga pemerintah gitu. Baru kami ya. Saya ngomong kami lah karena saya lembaga ya. Baru kami ini turut semangat gitu loh. Turut mau urun seperti apa.
ngomong kepada negara, kepada Bu Fitri, ini loh Bu, kebijakannya kayaknya harusnya begini, sebaiknya begini, ketemuan di lapangannya begini. Kenapa? Karena kami punya pengalaman pembinaan begini. Kan akhirnya sharing tuh. Bu Fitri dengan pemerintahnya punya program yang sudah dalam ini, oh berarti begini, nah, kan gitu. Nah ini yang perlu, yang kata Bu Fitri tadi, apa istilahnya, sharing ini, pendapat, kebersamaannya itu. Jadi jangan hanya kelompok atau bisanya, lah sudah begini. Nah ini yang juga suka nggak sehat ya. Itu Kak Obi, perannya kita. Jadi wajib memang udah diatur undang-undang. Mau undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, bahkan yang terbaru undang-undang 11 tahun 2000 tentang TPKS itu kita semua wajib. Nah, gitu, Kita ke Ibu Fitri lagi, mungkin bisa dikasih tahu nih Bu ke penonton kita, tantangan utama yang sering dihadapi dalam melibatkan masyarakat dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya ini Bu? Tantangannya. Nah, tadi sebenarnya udah disampaikan sama Bang Tony. Tantangannya adalah rasa harus rasa saling empati, rasa saling memiliki gitu ya, rasa ikut merasakan. Kalaupun memang nggak kita yang mengalami, tapi kita ngelihat tuh orang mengalami gitu. Nah jadi berani lapor itu menjadi satu budaya yang memang harus kita galakkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Jadi tadi Bang Tony udah banyak ngomong, kalau misalnya ada anak yang mengalami kekerasan seksual misalnya, tetapi pihak keluarga yang mengetahui misalnya, atau ada dari pihak lingkungan ada yang mengetahui tapi tidak melaporkan, itu sebenarnya pertama itu membuat pelaku tidak merasa jera, karena kata dia udah nggak apa-apa, aman, kita lanjutin aja gitu ya. Nah berarti awalnya harusnya hanya ada satu korban, tetapi akhirnya korbannya jadi banyak, 2, 3, 4, sampai ada yang berani melaporkan. Nah sehingga memang edukasi kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan budaya berani lapor itu menjadi satu hal yang penting, harus kita pahami bersama. Termasuk kalau misalnya dalam satu rumah tangga ada suami yang biasa melakukan kekerasan terhadap istrinya, terus istrinya udahlah nggak usah dilaporin gitu ya, malu, saya masih sayang loh, iya, tapi bentuk sayangnya itu tidak harus dengan membiarkan kekerasan yang kita alami terus-menerus gitu. Karena pasti akan berimplikasi terhadap anak-anak gitu kan. Secara mental anak-anak pasti akan terpengaruh ketika dalam satu rumah tangga ada orang tuanya yang cekcok, apalagi kalau sudah sampai mengalami kekerasan secara fisik gitu. Biasanya nanti ketika dewasa ada potensi anak itu akan melakukan hal yang sama terhadap pasangannya gitu. Atau malah secara emosional, udah deh saya nggak mau kawin misalnya, karena ternyata kasihan kayak mamah misalnya gitu ya. Saya untuk jadi membenci kaum laki-laki. Gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu dengan tidak berani lapor bukan berarti kita tidak menyayangi, tapi karena kita menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita itulah, makanya kita berani lapor. Sama misalnya kalau ada anak-anak di lingkungan sekolah gitu ya, mengalami bullying, bukannya kita nggak sayang sama pelaku bullying itu gitu, tapi kalau kita tidak melaporkan, pertama dia akan membuli lebih banyak lagi anak-anak yang menurut dia ada di bawah stratanya nih gitu, di bawah kekuasaan. Dan yang paling berbahaya adalah yang jadi korban dalam situasi lain dia menjadi lebih superior, dia akan melakukan bullying itu kepada pihak lain. Orang yang jadi korban akhirnya menjadi pelaku lagi. Jadi kayak lingkaran gitu ya, jadi blunder. Jadi semakin banyak orang yang tidak melaporkan
proses bullying itu menjadi cikal bakal adanya bullying lain yang akan muncul gitu. Jadi memang ayo dong berani lapor. Itu adalah bentuk keterlibatan yang paling mudah yang bisa kita lakukan secara pribadi untuk bisa melakukan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Minimal dari lingkungan kita yang paling kecil. Betul. Gitu Mas Obi. Oke, kalau gitu nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita di podcast hari ini hanya di RRI Podcast RRI Bandar Lampung. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik pendengar, masih bersama kami di podcast RRI Bandar Lampung, masih bersama Pak Tony Fisher dan juga Ibu Fitri. Kita ke Pak Tony sekarang ya. Siap. Mungkin bisa dikasih tahu ke penonton kita nih Pak Tony, apa inovasi yang sudah dilakukan komunitas dalam mendukung perempuan dan anak nih Pak Tony? Ya, kalau berbicara berbagai macam bentuk inovasi sebenarnya. Iya. Sebenarnya inovasi yang kami lakukan itu justru malah mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Oke. Contoh begini. Ketika pemerintah menggaungkan gerakan PATBM yang bilang ketika pemerintah menggaungkan program yang namanya DRPPA gitu ya. Ya kita masuk di situ. Gimana sih supaya ini itu bisa berjalan dan kita dorong bagaimana, karena di indikator komponennya kan memang harus ada keterlibatan lembaga masyarakat, kelompok masyarakat atau orang perorangan. Nah, sebagai sesama masyarakat ya kami masuk di situ. Nah, kami bikinkan komunitas, kami misalnya contoh gini. Kami bikin yang namanya kalau di PATBM atau di Desa Ramah Perempuan itu yang namanya kelas ayah. Nah, berarti masuk di pengasuhan di indikator pengasuhan lah, peran keluarga dalam pengasuhan, pencegahan kekerasan gitu ya, atau menurunkan angka kekerasan lah kalau tidak ada kekerasan gitu. Nah, kami masuk di situ Kak Obi. Nah, terus sisi lain kami juga terus menginisiasi bagaimana semua pihak itu harus gitu, terserah apapun nama lembagamu gitu ya, supaya ini ikut gitu loh sesuai dengan perundang-undangan. Contoh begini, kayak kita ngobrol santai aja tadi, secara tidak sadar kayak teman-teman lah yang di komunitas penyiar begini gitu kan, kita dorong juga secara santai aja ngobrol, yang kayak gitu nggak boleh loh, melanggar undang-undang perlindungan anak. Itu aja sudah menguatkan peran kan. Iya betul. Kenapa? Karena itu juga penting disampaikan ke masyarakat bahwa di era sekarang termasuk para orang tua, terutama juga kita harus mengingatkan anak, terutama juga kita harus mengingatkan pendidik bahwa kehidupan anak itu sudah diatur di undang-undang perlindungan anak. Bahkan diatur ada pasal-pasalnya. Contoh begini, kewajiban anak itu kan diatur di pasal 19. Kewajiban anak itu ada 5, ya kan? Salah satunya yang ayat 2-nya itu mencintai dan menyayangi teman, yang seperti diceritain Bu Piti tadi. Dia bisa jadi pelaku bullying kalau dia nggak punya jiwa itu. Yang kelimanya, dia punya kewajiban untuk mengembangkan diri untuk mempunyai etika dan akhlak yang mulia. Tapi semua itu kembali kepada kewajiban orang tua. Bagaimana supaya mereka punya 5 itu?
mencintai tanah air, bangsa dan negaranya, beribadah sesuai dengan agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dorong juga ke masyarakat bahwa melindungi anak juga itu kewajiban orang tua. Sudah diatur lagi di undang-undang itu, pasal 26. Ada 3 kewajiban orang tua di situ. Yang ayat 3-nya mencegah terjadinya perkawinan anak. Tepuk tangan, Provinsi Lampung udah punya perda, sudah punya segala macam ya. Meskipun secara jujur ya Bu Fitri ngakuin ada angka perkawinan anak di Provinsi Lampung. Itu yang tercatat di pengadilan dapat dispensasi. Yang enggak banyak juga. Banyak juga gitu kan. Nah, itu pembiasaan di masyarakat ini yang harus kita lawan Kak Obi. Kita jadi membentuk kelompok di masyarakat itu, kita cegah itu. Apapun keadaannya, karena sekarang kan teman-teman di UPT DPPA sudah bekerja sama dengan seluruh pengadilan agama untuk rekomendasi itu, mengasesmen boleh nggak didispensasi atau tidak. Nah, itu terus kewajiban orang tua itu yang di ayat 1 yang terutama Kak Obi. Orang tua itu wajib melindungi, mengasuh, mendidik. 3 kata ini kan jadi masalah. Mengasuh, udah bener belum orang tua? Ya tadi orang tua yang kalau anak yang biasa hidup dengan manja, yang orang tua yang klasifikasi pengasuhnya permisif, udah selesai tuh hidup anak itu ke depan, menang sendiri, egois kan, selip dikit manja. Terus sekarang pola pengasuhan yang paling gampang adalah biar anak diem ngasih handphone. Pola asuh yang sekarang itu yang salah tadi kan, supaya udah nggak mau repot. Sesuai pada zamannya juga tuh kata saya Dinal ya, kasih pakai handphone aja dari masalah. Makanya kan? sekarang juga banyak anak-anak yang speech delay ya. Nah, akhirnya ke situ. Karena orang tuanya nggak ngajak ngobrol, asal diem, udah kasih HP aja ya gitu. Betul. Kebuka kan dampak dari itu, salah satunya itu. Padahal kita di Al-Quran aja udah diingetin. Ada ayatnya yang mewajibkan kita untuk membaca Iqra. Bacalah. Ternyata dulu kita dihukum, Kak Obi udah nggak kegiliran kali, dihukum oleh guru untuk bikin janji. Masih dapat dikit-dikit ya? Masih. Suruh nulis kan berlembar-lembar. Akibat nulis itu nempel loh di sini Kak Obi. Iya kan? Iya. Dan akhirnya kan menimbulkan kecerdasan juga kan. Nah, faktanya itu juga yang jadi masalah sesuai pada zamannya ini. Akhirnya dengan gadget kata Bobi itu juga dampaknya berbahaya. Makanya menguatkan peran keluarga juga dalam pengasuhan, terutama peran ibu. Ibu nih kan juga ini. Kenapa? Bapaknya juga loh, jangan ibu aja. Makanya kami masuk di situ Kak Obi. Meskipun itu di perpres yang tentang Stranas PKTA, bahkan ada 5 arahan. Yang keduanya kan memang menguatkan peran keluarga dan ibu dalam pengasuhan. Gitu kan? Keluarga ya ayah, paman, bibi, kakek, nenek. Kan ternyata kenyataannya ada pelaku KDRT, kekerasan seksual terhadap anak, kan ada kakek, ada paman. Gitu kan. Nah, itu ini jadi tantangan. Nah, kami masuk di situ Kak Obi. Makanya kami bikin kelas laki-laki. Bagaimana tugas ayah mengasuh itu seperti apa? Si ibu membentuk karakter, kami menguatkan karakter yang dibikin ibu itu. Nah, itu kami yang jangan saling berantem ya, bapak sama ibunya ya. Cuman itu tadi. Kadang-kadang ayah sama ibu berantem di depan anak dapat contoh. Ini jadi masalah juga Kak Obi. Nah, jadi intinya Kak Obi terkait untuk penguatan bagaimana kelompok di masyarakat ini, nah membuka wawasan segala macam. Ini kadang-kadang ada image suka berbicara, waduh nggak ada hasil apa-apa. Nah, kalau masih punya image gitu terkait perlindungan atau pemberdayaan perempuan dan anak, ya jangan bawel. Jangan turut-turut menyumbang pikiran, jangan turut-turut mengkritisi, tapi Anda nggak mau berbuat. Lebih baik Anda ikutin aja. Terus koreksi diri. Koreksi dengan ini, benar nggak saya di rumah? Jadi jangan berani mengkritisi, memprotes, tapi nggak ada ide, nggak ada usul, gitu loh. Bisanya nyalah-nyalahin, sebaiknya jangan. Karena urusan perempuan dan anak ini ya benar-benar yang mulia. Kita laki-laki nomor 4 baru disebut. Kan ibu-ibu baru ayah kan? Betul. Nah, itu ini perempuan kita. Itu kan? Itu Kak Obi. Oke, kita ke Ibu Fitri, mungkin bisa dikasih tahu Bu ke penonton kita, apakah ada program atau rencana jangka panjang yang saat ini sedang dijalankan oleh dinas untuk memperkuat peran komunitas dalam hal ini, Bu? Iya. Jadi memang kami ini mengemban cita ya. Jadi di era kepemimpinan Bapak Gubernur dan Ibu Wagub Mirza Jihan, ini kan ada cita yang kedua itu terkait dengan peningkatan kualitas SDM. Nah, salah satunya terkait dengan perempuan dan anak gitu kuncinya. Berapa kali Pak Gubernur sempat bilang kalau mau lihat kualitas suatu masyarakat
Iya, Bu. maka lihatlah kualitas perempuan di situ, gitu. Karena perempuan itu adalah tiangnya. Jadi kalau tiangnya nggak kokoh, berarti bangunannya mudah roboh gitu ya. Iya. Nah, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bang Tony bahwa kalau kita mau meningkatkan kualitas sumber daya generasi yang akan datang, maka generasi yang sekarang ibu-ibunya berarti harus berkualitas gitu. Oke. Berkualitas ini bisa belajar dari mana saja ya. Bisa belajar dari sekolah, bisa belajar dari pengalaman, bisa belajar dari lingkungan sekitar gitu. Nah, tetapi pemerintah dengan misi tadi untuk 5 tahun ke depan ini memang ada beberapa target terkait dengan pemberdayaan perempuan gitu ya, kemudian kontribusi perempuan di sektor ekonomi dan politik, kemudian bagaimana partisipasi angkatan kerja, angka putus sekolah, ini juga masih menjadi PR kita bersama, tapi insya Allah dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan semua termasuk lembaga di dalamnya, ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang terbaik buat anak-anak kita tumbuh dan berkembang tanpa ada ketakutan gitu ya, tanpa ada hal-hal buruk, membentuk karakter yang baik gitu kan. Kuncinya bukan hanya di skill, bukan hanya dari sisi keterampilan, tapi bagaimana juga anak-anak ini memiliki karakter, kemudian beribadah dengan baik, gitu kan kuncinya. Jadi secara berimbang. Nah, itu yang pesan Pak Gubernur. PR kita 5 tahun ke depan ini adalah memberikan pondasi yang kokoh untuk perkembangan generasi kita ke depan. Oke. Kemudian untuk Pak Tony, ini dari LPHPA ini, bagaimana memastikan keberlanjutan program yang sedang digagas ini, Pak Tony? Iya, jadi sebagai masyarakat wajib mengiringi, mendukung, bahkan kalau perlu sambil mengawasi. Karena di Undang-Undang Perlindungan Pasal 72 tuh ya, masyarakat juga wajib mengusulkan, wajib juga mengawasi. Nah, yang saya bilang tadi, kita lihat sampai sejauh mana sih. Kalau perlu kita bantu, Pak ternyata di sebelah sana masih ada di desa itu yang kurang, misalnya gitu. Jadi wajib kita untuk tetap mendukung itu sambil juga mengawasi dan mengusulkan. Oh berarti Pak, kalau misalnya Pak Gubernur misalnya atau Bu Fitri dan teman-teman dinas, kayaknya yang di sana itu perlu ada penambahan, misalnya gitu. Nah itu kewajiban kita, kelompok atau lembaga di masyarakat. Saya jujuran aja Kak Obi, saya kadang-kadang kan dengan teman-teman media kan, saya ingatkan gitu pemerintah daerah. Kadang-kadang katanya keras nih Bang Tony kalau udah ngomong. Iya, tapi lihat di bawahnya saya bilang. Berarti pemerintah itu harus adanya ini. Nah, itu seharusnya gitu. Iya. Jadi kita minta misalnya pelaku kekerasan seksual, saya kan paling kencang. Hukum kebiri itu mana? Undang-undangnya mana? Sampai sekarang nggak kedenger. Ya gitu. Dari tahun 2020 berlakunya undang-undang kebiri sampai sekarang kan baru 41, udah sekian tahun. Nah, saya kan proses keras. Akhirnya tapi di bawahnya kita ingetin, berarti perlulah penguatan bagaimana supaya itu tidak terjadi. Ya seperti yang dia sampaikan Bu Fitri tadi, program-programnya ini. Nah kita dukung itu. Jadi jangan kan pemerintah nggak juga semua SDM-nya banyak. Coba hitung jari Bu Fitri dengan SDM di dinasnya. Cukup nggak melindungi anak seprovinsi Lampung sekian ratus ribu? Nggak cukup. Itu satu. Yang kedua, kalau kita berproses penegakan hukum, jari saya ini kalau di unit PPA itu nggak habis loh SDM-nya. Ada yang cuma 3 loh. Unit PPA itu menangani anak se-kabupaten. Bayangin loh. Makanya lari lagi ke badannya Bu Fitri, UPTD-nya aja berapa orang. Nah kalau kita masyarakat, lembaga masyarakat nggak mau kayak gitu, kita minimal kita mudahkan masyarakat. Kamu ada apa-apa, masalahnya apa, mau konsultasi. Nih nomor pengaduannya, tadi Puspaga. Nih UPTD PPA-nya. Setidaknya kita sampaikan itu. Jangan kita yang suruh terus. Atau kalau memang itu tidak mampu, mereka tidak berani, karena ada email di masyarakat juga yang jadi dari zaman dulu. Kalau lapor itu mahal, ada biaya.
Nanti Bu Fitri ngomong berbiaya apa gratis tuh? Gratis dong. Nah, ya saya tegaskan beliau, jangan mulut saya ngomong. Bentuk pemerintah hadir untuk Nah, masyarakat. itu semestinya yang dilakukan oleh lembaga. Jadi publiskan semua itu. Karena jujuran aja, saya berkali-kali, Bang, saya mau ini. Enggak usah. Ini nomor teleponnya, kamu ke sana. Akhirnya kan berfungsi tuh. Kehadiran pemerintah kan semakin tegas. Jangan ditutup-tutupin atau dihalang-halangin. Kami yang enggak. Karena lengkap di badannya Bu Fitri ini. Urusan keluarga ada dia di Puspaga, ada tim psikolog segala macam. Urusan pendampingan hukum lengkap di OPT DPPN, ada lawyer, ada psikolog, lengkap Kak Obi. Nah, itu udah kehadiran pemerintah. Intinya dan kita laporkan ya. Laporkan kalau melihat atau mengalami kekerasan. Mendengar gimana juga nih? Call center, Nanti ada, Bu, ditulis, Bu. 129. Call belum center belum ya? Oke. Mungkin ke Pak Tony dulu sebelum ke Ibu Fitri, sedikit atau singkat saja mungkin harapan ke depan terhadap peran komunitas dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pak Tony, silakan. Iya, terima kasih. Ini closing ya? Iya. Statement ya. Jadi terima kasih RRI dengan podcastnya yang selalu hadir lah untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terima kasih Bu Fitri sudah mau bersama saya gitu ya. Bahwa untuk menguatkan peran masyarakat, lembaga masyarakat, kelompok di masyarakat memang menjadi tantangan yang kedepannya juga harus semakin banyak dilakukan. Karena banyak potensi perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan anak yang sudah ada di masyarakat. Coba kita minta datanya sama Kesbangpol. Berapa ormas, berapa LSM, ya kan? Yang ratusan itu, bayangkan kalau mereka juga turut terlibat. Nah, berarti kenapa saya bilang tantangan ke depan sebagai kelompok, perlu juga mereka ini dikuatkan tentang perannya. Tapi kalau udah PKK, Dharma Wanita dan lain sebagainya, yakinlah kalau itu memang sudah lembaganya atau ibu-ibu Persid dan lain sebagainya. Tapi yang lain, yang ormas yang lain yang terdaftar lah, yang di Kesbang, perlu juga kita kuatkan ke depannya supaya bisa berperan Kak Obi. Gitu Kak Obi. Dari Bu Fitri, silakan Bu, closing statement terkait tema kita. Closing statementnya pasti kalau kita bersama-sama, kita bareng, pekerjaan yang tadinya berat pasti akan menjadi lebih ringan gitu. Hasilnya pun kalau kita bekerja sendiri mungkin tidak akan maksimal. Tapi kalau kita bekerja bareng-bareng gitu ya, dari sisi berkelanjutannya dapat gitu, kemudian dari sisi pencapaian targetnya ternyata bisa lebih maksimal juga gitu. Jadi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kunci dari keberhasilan pembangunan ini harus didorong dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas dan lembaga di dalamnya. Sehingga ayo kita bareng-bareng untuk bisa mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak anak untuk generasi ke depan yang lebih baik. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Fitri dan juga Pak Tony atas waktunya sudah mau jadi bintang tamu podcast hari ini ya. Dan semoga juga ini menjadi insight baru untuk yang nonton dan saya pribadi ini. Boleh curhat pakai handphone. Boleh ya. Itu loh, tadi mau titip call center Sapa 129 gitu ya. Nanti tolong laporkan semua yang melihat, mengetahui, mendengar ataupun mengalami gitu ya. Kalau gitu penonton podcast RRI Bandar Lampung, demikian obrolan kita pada hari ini bersama Ibu Kadis PPA Provinsi Lampung, Ibu Dr. Fitrianita Damhuri SSTP MST dan juga Pak Tony Fisher ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Direktur LPHPA Provinsi Lampung, dengan tema peran masyarakat dan komunitas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sampai jumpa di podcast RRI Bandar Lampung lainnya. Kanal Informasi